yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatib dengan segala kekurangan dan kelemahannya mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak kita semua untuk meningkatkan kepedulian kita serta keberpihakan kita terhadap keberlangsungan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian insya Allah sisa umur kita ini akan jauh bermanfaat, dan itu akan menjadi tabungan kita yang insya Allah kita akan nikmati setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, ayat yang saya bacakan tadi terdapat pada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa beliau diutus? Setidaknya dalam ayat ini ada 3 hal yang itu sesungguhnya telah beliau laksanakan. Saat ini beliau telah meninggalkan kita semua. 1443 tahun yang lalu beliau telah meninggalkan kita semua. Itu artinya bahwa tugas dakwah dari beliau tidak boleh berhenti, dan itulah yang menjadi tema khutbah kita hari ini. Kita tingkatkan kebersamaan kita meskipun wabah COVID-19 ini masih berlangsung, tapi dakwah tidak pernah berhenti. Kepedulian kita terhadap risalah Allah tidak boleh berhenti. Kepedulian kita terhadap nasib orang-orang miskin tidak boleh berhenti. Kepedulian kita terhadap amar ma'ruf nahi 'anil munkar itu wajib hukumnya sebagai salah satu bakti kita terhadap kecintaan kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas yang pertama disebutkan tadi adalah walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi. Allah perintahkan kepada Rasul untuk yatslu alaihim ayati, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu saudaraku, ayat Allah itu setidaknya ada 2 yang kita kenal. Ada yang disebut dengan ayat qauliyah, inilah Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Injil diturunkan di bulan Ramadan, Taurat diturunkan di bulan Ramadan, Zabur diturunkan di bulan Ramadan, Suhuf Ibrahim diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kitab-kitab Allah yang sebelum ini itu sudah pasti disempurnakan dengan diturunkannya Al-Quranul Karim. Maka tugas kita hari ini adalah tilawah, membacanya, memperbaiki diri kita dengan mengaca diri kita kepada Al-Quran. Hari ini kita bersyukur betapa banyaknya anak-anak kita sudah menghafal Al-Quran. Tapi ingat, ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanin ala ummati sittatun gharibatun fi sittati mawadhi'. Nanti pada satu zaman, kata Rasul, akan ada 6 keanehan. Salah satu di antaranya adalah Al-Qur'anu gharibun fi baini qaumin la yaqra'una fi.
Ada Quran di rumah kamu, tapi Al-Quran tidak pernah dibaca. Al-Quran betul dihafal oleh anak-anak kita, tetapi terkadang anaknya hafal Al-Quran, kita keluarganya, na'udzubillah, tidak dekat dengan Al-Quran. Kita lebih sering kehilangan handphone di waktu pagi daripada kehilangan Al-Quran ketika subuh. Gejala ini terjadi dalam kehidupan kita, maka diingatkan kembali, yatslu alaihim ayati, bacakan kembali ayat-ayat Allah itu. Itulah yang disebut dengan ayat-ayat Al-Quran. Siapa saja yang membaca Al-Quran, hatta hanya satu huruf sekalipun, itu mendapat kebajikan. Allahu Akbar. Saya berharap dan kita berharap Aceh sebagai serambinya Makkah, yang dikenal dengan kota santri, yang dikenal dengan orang-orang yang abid, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Kita berharap anak-anak Aceh jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Jangan pernah kita singkirkan ini Al-Quran. Karena benteng terakhir umat Islam hari ini adalah masjid dan Al-Quran. Ayat yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah apa yang terjadi di sekitar kita hari ini, saudaraku. COVID-19, percaya atau tidak percaya, ini menjadi wabah dunia. Sudah hampir 2 tahun Allah menguji kita, sehingga kita diupayakan untuk menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, tidak berkerumun. Seluruhnya itu adalah usaha kemanusiaan. Tapi sesungguhnya ini adalah ayat Allah. Ayat di mana kita harus wajib belajar dengan peristiwa ini. Salah satu yang wajib kita pelajari adalah perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini 50.000 lebih anak yatim lahir ketika COVID-19 terjadi, saudaraku. Betapa banyaknya anak-anak yang meninggal atau ditinggalkan oleh ayah ibunya. Itu tanggung jawab siapa? Apakah kita mendiamkan diri, cuek, tidak peduli? Allah mengingatkan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Karena itulah kita diajak untuk meningkatkan kebersamaan, meningkatkan saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Tidak boleh ada di antara anak-anak yang menjadi korban dari COVID-19 atau anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya karena meninggal biasa pun. Itu adalah tanggung jawab dan tugas kita semua. Ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ketiga adalah wa fi nufusihim. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Tapi dalam ayat kauniyah itu ada yang disebut dengan ayat yang terjadi pada diri kita sendiri. Dulu rambut kita masih hitam, sekarang sudah putih. Itu maknanya sesungguhnya putih itu gambaran usia kita bertambah. Itu maknanya kain putih sebentar lagi akan melilit tubuh kita. Dulu tangan kita menggenggam begitu kuat sekali. Saya memegang mikrofon ini kuat sekali karena tangan kita masih muda, masih kuat. Tapi ingat saudaraku, sebentar lagi tangan kita akan lemah. Ini adalah ayat Allah. Itu artinya apa? Jabatan yang ente punya hari ini pada saatnya akan lepas. Nama besar yang engkau miliki hari ini pada saatnya akan lepas. Harta yang dititip kepada engkau hari ini pada saatnya akan lepas. Pertanyaan kemudian, apakah lepasnya harta, lepasnya jabatan, lepasnya nama besar, lepasnya pangkat begitu sia-sia? Tidak boleh. Sebagai seorang muslim, jabatan, pangkat, harta harus menjadi investasi terbaiknya
untuk nanti menjadi jembatan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, sebelum tangan kita ini lemah, sedekahlah. Sebelum jabatan kita berakhir, gunakanlah untuk kepentingan ajaran Allah. Sebelum ilmu kita ini mentok, sebelum ilmu kita berakhir dengan kematian, sedekahlah dengan ilmu itu. Tugas Rasul yang kedua adalah wa yuzakkihim. Ternyata tilawah harus disempurnakan dengan wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim itu maknanya adalah membersihkan kita punya diri. Ada dua. Yang pertama, tazkiyatun nafs, bersihkan kita punya diri. Sesungguhnya lah musibah ini yang paling tepat kita lakukan sekarang adalah memperbanyak ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taubat itu tidak hanya milik orang-orang tidak punya. Taubat itu bukan hanya milik orang yang merasa berdosa. Taubat itu bukan hanya milik para ulama. Tapi taubat itu milik kita semua dan kita wajib untuk melakukan itu. Dari mulai pimpinan tertinggi negeri ini sampai pimpinan terendah negeri ini. Ikhlaslah mohon ampun kepada Allah. Karena hanya itu harapan kita. Allah bisa angkat ini musibah dari negeri yang tercinta ini. Tazkiyatun nafs. Ayo kita bersihkan kita punya diri. Yang kedua adalah tazkiyah al-bai'ah al-ammah. Memperbaiki lingkungan di mana kita hidup. Kita barangkali insya Allah sudah saleh. Kita barangkali sudah salat. Kita barangkali sudah zakat. Alhamdulillah. Tetapi yang penting hari ini lagi adalah tidak hanya saleh diri sendiri. Tapi bagaimana mungkin anak kita, saudara kita, tetangga kita, jiran kita, lingkungan kita juga harus menjadi orang-orang yang saleh. Karena itu saya dan kita harus menjadi saleh dan muslih, baik untuk dirinya tapi juga harus baik untuk kehidupan yang lain. Yang terakhir, yang ketiga adalah wa yu'allimul kitab wal hikmah. Tilawah, tazkiyah harus kita sempurnakan dengan ta'lim dan ta'lim. Alangkah indahnya negeri kita ini. Alangkah indahnya masjid-masjid kita ini jika di setiap subuh hari ada ta'lim, di setiap maghrib ada ta'lim. Ta'lim dalam bahasa yang akademik adalah melakukan penelitian, melakukan riset, tapi dalam arti yang sesungguhnya adalah mengajarkan kepada kita Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dayah, di pesantren, di munasah, di madrasah, di musalla, di sanggar, di masjid. Kalau ini kita hidupkan saudaraku, inilah yang akan membuka pintu-pintu keberkahan. Karena itu walaupun 5 orang, 10 orang, 100 orang yang hadir di majlis-majlis taklim, jangan pernah menutup majlis taklim. Tapi justru dengan musibah hari ini kita harus kembali hidupkan taklim ini. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu